Di sebuah kota kecil di Jawa, ada jalur kereta yang sudah lama tidak dipakai. Relnya berkarat, sebagian tertutup rumput liar, dan stasiunnya terbengkalai. Namun, warga sekitar percaya bahwa jalur itu masih hidup, bukan untuk manusia, melainkan untuk arwah yang belum tenang. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara peluit panjang dari arah rel, padahal tidak ada kereta yang beroperasi. Suara roda besi berderit, seperti melaju kencang menembus malam. Beberapa warga mengaku melihat cahaya lampu lokomotif mendekat, tapi saat diperhatikan lebih dekat, cahaya itu bukan berasal dari lampu, melainkan dari bara api berwarna merah darah. Suatu malam, seorang pemuda bernama Damar memberanikan diri untuk menelusuri rel tua itu. Ia seorang konten kreator yang gemar mencari pengalaman mistis demi konten. Dengan kamera di tangan, ia berjalan ke arah stasiun tua yang sudah lapuk. Angin dingin berhembus, dan pintu stasiun berderit seolah menyambut kedatangannya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar deru keras, duk-duk-duk. Rel bergetar, padahal seharusnya jalur itu sudah mati sejak bertahun-tahun. Damar menoleh, dan matanya membelalak. Sebuah kereta hitam panjang melaju cepat ke arahnya, dengan jendela-jendela yang dipenuhi wajah pucat penumpang. Mata mereka kosong, sebagian meneteskan darah. Suara jeritan samar terdengar dari dalam gerbong. Alih-alih menabrak, kereta itu berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka perlahan, dan dari dalam muncul kondektur dengan wajah pucat membiru, mengenakan seragam usang penuh noda. Dengan suara berat ia berkata, "Tiketmu sudah dibayar dengan nyawamu. Naiklah. Ini perjalanan terakhir." Damar tak mampu bergerak. Kamera di tangannya merekam semuanya. Sebelum akhirnya ia terseret masuk ke dalam gerbong. Pintu menutup. Kereta melaju ke kegelapan malam. Dan lenyap begitu saja. Keesokan harinya, kamera Damar ditemukan di dekat rel. Rekamannya berakhir dengan suara deru kereta. Lalu jeritan panjang yang terputus. Hingga kini, tidak ada yang pernah menemukan jasadnya. Tapi setiap Jumat Kliwon, orang-orang masih mendengar suara peluit panjang. Seolah kereta hantu itu mencari penumpang baru. Sejak hilangnya Damar, cerita tentang rel tua itu makin ramai diperbincangkan. Banyak warga yang ketakutan, tapi ada juga yang penasaran. Salah satunya adalah seorang mahasiswa bernama Sinta, teman dekat Damar. Sinta tidak percaya begitu saja dengan gosip itu. Baginya, mungkin Damar hanya menghilang untuk mencari sensasi. Tapi rasa rindu dan penasaran membuatnya ingin membuktikan sendiri. Ia pun memutuskan pergi ke stasiun tua itu, membawa senter dan ponsel sebagai penerang. Malam itu, bulan tertutup awan. Suasana semakin mencekam ketika Sinta melangkah masuk ke dalam stasiun. Bau besi berkarat bercampur dengan aroma anyir memenuhi udara. Di ruang tunggu yang gelap, Sinta menemukan kursi kayu tua yang patah, papan jadwal kereta yang sudah pudar, dan sebuah jam besar di dinding yang berhenti tepat pada pukul 12 malam. Saat ia menyalakan kamera ponselnya, terdengar suara samar, "Sinta." Suara itu lirih, seperti berasal dari kejauhan. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa, tapi di kaca jendela stasiun, terlihat pantulan wajah pucat Damar. Matanya kosong. Bibirnya membisikkan sesuatu yang tak terdengar jelas. Belum sempat Sinta bereaksi, tanah di bawah kakinya bergetar. Suara roda besi kembali terdengar, semakin keras dan mendekat. Dari arah rel yang gelap gulita, muncul cahaya merah menyala. Kereta hitam itu kembali datang. Kali ini, lebih menyeramkan. Jendela-jendelanya pecah, dan dari dalamnya keluar tangan-tangan pucat berlumuran darah yang meraih ke udara. Pintu salah satu gerbong terbuka dengan suara berderit panjang. Di sana berdiri Damar, tapi bukan seperti manusia biasa. Wajahnya membiru, tubuhnya penuh luka, dan matanya hitam pekat. Ia melambaikan tangan pada Sinta. "Naiklah. Sin, jangan tinggalkan aku sendirian di sini." Sinta berlari ketakutan, tapi langkahnya seolah ditahan. Rel di bawah kakinya berubah menjadi seperti rantai yang melilit pergelangan kaki. Suara jeritan dari dalam kereta makin keras, seakan ribuan jiwa meminta ditemani. Tiba-tiba, kondektur yang menyeramkan itu muncul lagi, menatap Sinta dengan senyum lebar yang mengerikan. "Satu kursi lagi kosong.
Kau akan menemani dia. Sebelum Sinta sempat menjerit, pintu gerbong menutup rapat. Kereta itu melaju kencang, menghilang di balik kegelapan malam. Esoknya, warga menemukan ponsel Sinta tergeletak di kursi ruang tunggu stasiun. Masih merekam. Suara terakhir yang terdengar hanyalah desis napas, lalu teriakan panjang yang terputus. Sejak saat itu, legenda kereta hantu semakin menakutkan. Orang-orang percaya kereta itu akan terus mencari penumpang baru setiap malam Jumat Kliwon, mengisi kursi kosong dengan jiwa-jiwa yang penasaran. Hilangnya Sinta membuat suasana kota kecil itu semakin mencekam. Warga mulai ketakutan karena dalam waktu singkat, 2 orang muda menghilang di lokasi yang sama. Keluarga mereka melapor ke polisi. Beberapa petugas bersama warga mencoba melakukan pencarian di stasiun tua itu. Rel disisir, ruangan stasiun diperiksa. Bahkan area hutan kecil di sekitar sana dibongkar. Tapi anehnya, tidak ada jejak sama sekali. Hanya ada barang-barang yang ditinggalkan, kamera damar dan ponsel Sinta. Namun, ada satu hal janggal. Ketika petugas memutar rekaman terakhir di ponsel Sinta, suara kereta terdengar begitu jelas, padahal jalur itu sudah mati total sejak 20 tahun lalu. Salah satu warga tua yang ikut membantu, Pak Wiryo, mendadak pucat saat mendengar rekaman itu. Ia lalu bercerita dengan suara bergetar. Menurutnya, jalur kereta itu dulunya memang aktif. Tapi bertahun-tahun silam, pernah terjadi kecelakaan besar. Sebuah kereta tergelincir di tikungan dekat stasiun itu, menewaskan ratusan penumpang. Mayat-mayat ditemukan terbakar, sebagian bahkan tidak bisa dikenali. Sejak itu, jalur ditutup selamanya. Kereta itu tidak pernah benar-benar berhenti, kata Pak Wiryo lirik. Ia masih berjalan, tapi bukan di dunia kita. Mendengar itu, beberapa warga mulai mengaitkan hilangnya Damar dan Sinta dengan arwah penumpang kecelakaan tersebut. Malam berikutnya, beberapa orang mencoba berjaga di dekat stasiun untuk membuktikan kebenarannya. Tepat pukul 12 malam, udara tiba-tiba berubah sangat dingin. Rel bergetar sendiri, dan terdengar suara peluit panjang menembus kegelapan. Salah seorang saksi bersumpah melihat bayangan kereta hitam melintas, dengan jendela-jendela penuh wajah pucat. Dan di antara mereka, terlihat 2 sosok yang sangat dikenalnya, Damar dan Sinta. Mereka duduk berdampingan, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Tangannya menempel di kaca, seolah minta pertolongan, tapi tak bisa keluar. Saat kereta itu melaju, terdengar suara samar dari kejauhan. Jangan cari kami, kalian akan ikut bersama. Kabar hilangnya Sinta dan Damar membuat satu orang nekat angkat bicara, seorang dukun tua bernama Mbah Ranto. Ia dikenal sebagai orang yang bisa berhubungan dengan dunia gaib. Mbah Ranto mengatakan, arwah Sinta dan Damar belum sepenuhnya mati. Mereka masih terjebak sebagai penumpang di kereta hantu itu. Namun, untuk membebaskan mereka, harus dilakukan ritual khusus di stasiun tua, tepat saat kereta itu melintas. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Mbah Ranto datang dengan membawa dupa, kendi berisi air bunga, dan sebuah lonceng kecil. Beberapa warga ikut menyaksikan dengan wajah tegang. Udara mendadak dingin, lebih dingin dari malam biasanya. Dari kejauhan terdengar lagi deru besi dan peluit panjang. Rel tua bergetar, dan cahaya merah menyala makin dekat. Kereta hitam itu muncul, jendela-jendelanya dipenuhi wajah pucat penumpang, berteriak tanpa suara. Di salah satu gerbong, terlihat jelas Sinta dan Damar. Mereka duduk saling berpegangan, dengan mata kosong dan wajah penuh ketakutan. Mbah Ranto mulai membacakan mantra. Suaranya bergetar menahan tekanan gaib. Lonceng di tangannya bergetar sendiri, berbunyi tanpa disentuh. Tiba-tiba, pintu gerbong kereta terbuka pelan. Dari dalam muncul kondektur berwajah biru keunguan, menatap tajam ke arah Mbah Ranto. Dengan suara serak, ia berkata, penumpang yang sudah naik, tidak bisa turun. Kau menantang aturan perjalanan terakhir. Mbah Ranto tidak gentar, ia memercikkan air bunga ke arah kereta. Dan sesaat wajah Sinta serta Damar tampak hidup kembali. Mereka berteriak bersamaan, tolong, keluarkan kami. Kereta bergetar hebat. Suara jeritan ribuan arwah menggema, membuat beberapa warga yang menonton langsung pingsan ketakutan. Mbah Ranto terus membaca mantra.
Api dupa mendadak membesar, menyala merah. Tangan-tangan hitam berasap keluar dari jendela kereta, mencoba meraih tubuhnya. Dengan tenaga terakhir, Mbah Ranto melemparkan kendi berisi air bunga ke arah kereta. Pecahannya menimbulkan cahaya terang yang menyilaukan. Saat cahaya itu padam, kereta lenyap begitu saja. Rel kembali sunyi. Di tanah, dua tubuh tergeletak tak sadarkan diri, Sinta dan Damar. Mereka berhasil kembali, tapi wajahnya masih pucat, seperti baru saja melewati mimpi buruk yang tak bisa dijelaskan. Mbah Ranto jatuh terduduk, wajahnya lelah. Ia hanya berkata pelan, mereka sudah kembali. Tapi ingat, kereta itu masih mencari penumpang baru. Jangan pernah lagi ada yang mencoba memanggilnya. Sejak malam itu, stasiun tua itu benar-benar ditutup rapat, dijaga agar tak ada orang yang masuk. Tapi bisik-bisik warga masih terdengar. Setiap Jumat Kliwon, suara peluit panjang masih menggema dari kejauhan. Apakah kereta itu benar-benar hilang? Atau hanya menunggu waktu untuk menjemput penumpang berikutnya? Sinta dan Damar akhirnya selamat. Tapi sejak kejadian itu hidup mereka tidak pernah sama lagi. Banyak orang bilang, meski tubuh mereka kembali, jiwa mereka tidak sepenuhnya bebas. Sesekali, Damar terbangun di tengah malam dengan telinga berdarah, karena katanya ia masih mendengar suara peluit panjang di dalam mimpinya. Sedangkan Sinta sering menatap kosong keluar jendela kamarnya. Ia pernah berbisik pada ibunya, "Aku masih bisa melihat mereka, penumpang-penumpang itu. Mereka berdiri di rel, menunggu aku kembali." Kejadian ini membuat warga semakin yakin kereta hantu itu bukan sekadar legenda. Ia nyata, dan akan terus melintas setiap malam Jumat Kliwon untuk mencari jiwa-jiwa baru. Dan mungkin, suatu malam, ketika kalian melewati jalur rel tua atau mendengar peluit kereta di kejauhan, coba pastikan benar-benar. Apakah itu suara kereta biasa, atau kereta hantu yang sedang lewat untuk menjemput penumpang berikutnya? Setelah diselamatkan Mbah Ranto, Sinta dan Damar kembali ke rumah masing-masing. Keluarga mereka lega, tapi sejak itu, keduanya tidak pernah benar-benar pulih. Damar sering terbangun tengah malam dengan tubuh gemetar, tangannya bergetar hebat, dan setiap kali ia mencoba menutup mata, ia melihat bayangan kondektur berwajah biru menatapnya dari ujung ranjang. Suara peluit panjang masih menghantui telinganya, sementara Sinta mulai sering melamun. Kadang, tanpa sadar ia berdiri lama di depan rel kereta, menunggu sesuatu yang tak terlihat orang lain. Mata Sinta kosong, seakan sebagian jiwanya masih tertinggal di dalam gerbong terkutuk itu. Khawatir dengan keadaan mereka, keluarga membawa Sinta dan Damar menemui Mbah Ranto lagi. Sang dukun tua itu menghela napas berat. Mereka memang sudah kembali, katanya. Tapi pintu antara dunia mereka dan dunia kereta hantu masih terbuka. Jika tidak ditutup, roh mereka bisa terseret kembali kapan saja. Untuk menyembuhkan mereka, Mbah Ranto menyarankan sebuah ritual penyembuhan khusus. Ia meminta keduanya menjalani puasa 3 hari dan setiap malam harus mandi dengan air bunga 7 rupa di bawah sinar bulan. Hari pertama, Damar dan Sinta mencoba menjalankannya. Tapi saat mandi bunga, keduanya mendengar suara samar dari air, jeritan, tangisan, dan suara logam beradu, seperti suara rel kereta. Air yang semula jernih perlahan berubah keruh, berwarna kehitaman. Hari kedua, Sinta mendadak pingsan saat berendam. Bibirnya membisikkan kata-kata asing, seolah ada yang berbicara melalui mulutnya. Damar panik, tapi Mbah Ranto menenangkan. Itu tanda arwah masih berusaha menarik mereka kembali. Hari ketiga menjadi yang paling berat. Malam itu, bulan purnama bersinar redup. Saat keduanya menjalani ritual terakhir, terdengar jelas suara peluit panjang dari kejauhan. Rel di dekat rumah mereka bergetar, padahal tidak ada kereta lewat. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di air. Wajah kondektur dengan senyum mengerikan menatap dari permukaan. Tangan-tangan pucat menjulur, mencoba menarik Sinta masuk ke dalam kendi air. Damar hampir ikut terseret, tapi ia menggenggam tangan Sinta erat-erat, berteriak sekuat tenaga. Bersamaan dengan itu, Mbah Ranto membacakan mantra terakhir dan melemparkan garam ke dalam air. Air mendidih, mengeluarkan asap pekat, lalu hening. Ketika asapnya hilang, Sinta dan Damar terkulai lemas.
Tapi kali ini, wajah mereka tampak tenang untuk pertama kalinya. Bayangan kondektur itu pun menghilang. Seakan pintu antara dunia manusia dan dunia kereta hantu akhirnya tertutup. Namun, Mbah Ranto berpesan, kalian memang selamat, tapi ingat, kereta itu tidak pernah berhenti. Selama masih ada jiwa yang penasaran, kereta hantu akan selalu mencari penumpang baru. Setelah ritual penyembuhan, hidup Sinta dan Damar mulai terlihat normal kembali. Mereka bisa tertawa, kembali beraktivitas, bahkan mencoba melupakan semua kejadian di stasiun tua itu. Namun, sesuatu yang ganjil perlahan muncul kembali. Suatu malam, Damar sedang menulis tugas di kamarnya ketika tiba-tiba listrik padam. Ia menyalakan lilin, dan dari jendela terdengar suara samar, duk, 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 seperti roda besi menghantam rel. Padahal, rumahnya jauh dari jalur kereta. Sementara itu, Sinta sering bermimpi aneh. Ia berada di dalam gerbong kosong, duduk sendirian, dengan jendela yang penuh kabut. Setiap kali mimpi itu datang, ia selalu mendengar suara kondektur berbisik di telinganya. Kursimu masih ada, perjalananmu belum selesai. Suatu hari, mereka berdua memutuskan bertemu untuk membicarakan hal ini. Saat bertatap muka, keduanya terdiam, karena menyadari satu hal yang sama. Di leher mereka masing-masing, muncul bekas hitam memanjang, mirip jejak rel kereta. Seolah ada tanda bahwa mereka masih terikat pada dunia kereta hantu itu. Dan sejak itu, setiap malam Jumat Kliwon, keduanya mendengar suara peluit yang hanya mereka berdua bisa dengar. Tidak peduli sejauh apa mereka lari, suara itu selalu mengikuti. Seakan kereta itu belum selesai dengan mereka, dan hanya menunggu waktu untuk menjemput kembali. Sinta dan Damar sadar, selama mereka masih dihantui, hidup mereka tidak akan pernah tenang. Bekas hitam di leher mereka semakin jelas, seperti luka bakar yang tak bisa hilang. Mereka memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok kondektur hantu itu. Mula-mula, mereka mendatangi kantor arsip tua di kota. Di sana, tersimpan catatan tentang kecelakaan kereta besar yang terjadi puluhan tahun lalu. Dari dokumen berdebu itu, mereka menemukan sebuah nama, Surojo, kepala kondektur kereta malam jurusan Solo Semarang. Ia dikenal disiplin, keras, dan sangat setia pada pekerjaannya. Saat kecelakaan maut terjadi, Surojo tidak ditemukan di antara korban. Beberapa saksi mengatakan, sebelum kereta tergelincir, ia masih berjalan dari gerbong ke gerbong, memeriksa tiket dengan wajah dingin. Yang aneh, setelah evakuasi, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Beberapa pekerja rel yang dulu terlibat pencarian bersumpah melihat sosok pria dengan seragam kondektur usang berjalan di sekitar bangkai kereta, membawa peluit dan terus berteriak. Tiket, tiket, semua harus ikut perjalanan terakhir. Sejak saat itu, muncul kepercayaan bahwa Surojo tidak pernah mati. Arwahnya tetap menjadi kondektur, mengawal kereta hantu dan memaksa setiap jiwa yang penasaran untuk naik ke gerbongnya. Sinta dan Damar saling berpandangan. Jelas, sosok yang mereka lihat adalah arwah Surojo. Dan lebih menakutkan lagi, sepertinya ia masih menganggap mereka berdua sebagai penumpang yang belum selesai perjalanannya. Malam itu, ketika Sinta membaca ulang catatan koran lama tentang kecelakaan tersebut, sebuah kalimat membuat bulu kuduknya berdiri. Jumlah penumpang yang tercatat dalam daftar tiket, 214 orang. Jumlah mayat yang ditemukan, 212 orang. 2 penumpang hilang dan tidak pernah ditemukan. Damar menelan ludah, wajahnya pucat. Sin, kalau 2 penumpang itu bukan kita. Sinta terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Mereka berdua sadar, mungkin saja jiwa mereka hanyalah pengganti dari 2 penumpang yang hilang puluhan tahun lalu. Kereta hantu itu masih menagih hutang, dan kondektur Surojo tidak akan pernah berhenti sampai daftarnya lengkap kembali. Setelah menemukan identitas kondektur hantu bernama Surojo, Sinta dan Damar semakin yakin kalau mereka tidak segera memutus ikatan dengan arwah itu, cepat atau lambat kereta hantu akan datang lagi menjemput mereka. Mereka kembali menemui Mbah Ranto. Sang dukun tua itu terdiam lama, lalu akhirnya berkata, "Kalau kalian mau benar-benar bebas, hanya ada satu cara, kalian harus menghadapi langsung kondektur itu."
Tapi ingat, sekali kalian masuk ke jalannya, mungkin kalian tak akan pernah kembali. Ritual terakhir pun disiapkan. Lokasinya, stasiun tua tempat semua ini bermula. Malam Jumat Kliwon, pukul 12 tepat. Sinta dan Damar duduk di tengah rel berkarat, dikelilingi lingkaran garam dan dupa menyala. Mbah Ranto membacakan mantra. Udara berhembus semakin dingin. Dari kejauhan terdengar suara deru roda besi. Rel bergetar, peluit panjang menggema. Kereta hitam itu muncul, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Api merah menyala dari rodanya, dan jeritan ribuan arwah terdengar dari dalam gerbong. Pintu depan terbuka. Dari sana, muncullah sosok Surojo, kondektur dengan wajah biru legam. Seragamnya penuh noda darah dan debu. Matanya menatap tajam ke arah mereka. Kursi kalian belum terisi. Kalian tidak bisa lari dari perjalanan terakhir. Sinta gemetar. Tapi Damar memberanikan diri bersuara. Kami bukan penumpangmu. Surojo, bebaskan kami. Surojo tersenyum miring. Dengan peluit di tangannya, ia meniup keras. Seketika, lingkaran garam bergetar. Hampir terbelah. Dari rel, tangan-tangan pucat bermunculan, mencoba menyeret Sinta dan Damar masuk. Mbah Ranto segera memercikkan air bunga ke arah arwah-arwah itu. Sambil terus membaca mantra, ia berteriak, "Kalau kalian ingin bebas, hadapi dia. Jangan takut." Dengan tubuh gemetar, Sinta berdiri. Ia menatap Surojo, lalu berteriak, "Kami bukan milikmu. Perjalananmu sudah selesai, dan kau harus ikut bersama penumpangmu yang lain." Tiba-tiba, tanda hitam di leher Sinta dan Damar menyala seperti terbakar. Mereka berteriak kesakitan, tapi terus menggenggam tangan satu sama lain agar tidak terlepas. Surojo mengamuk, wajahnya berubah mengerikan. Matanya merah menyala. Ia melangkah maju, mencoba menarik keduanya masuk ke gerbong. Di saat kritis itu, Damar merebut peluit dari tangan Surojo dan meniupnya keras-keras. Tiwut, suara peluit itu menggema panjang. Lebih nyaring dari suara kereta. Gerbong bergetar, jendela-jendela pecah, dan jeritan ribuan arwah terdengar semakin kencang. Lalu satu persatu wajah mereka lenyap, seperti terhisap ke dalam kegelapan. Surojo berteriak marah, tubuhnya bergetar lalu hancur menjadi asap hitam yang tersedot ke dalam rel. Kereta hitam itu melaju kencang, semakin jauh, hingga akhirnya lenyap bersama suara jeritan terakhir. Rel kembali sunyi. Malam menjadi hening. Sinta dan Damar terjatuh ke tanah. Tubuh mereka lemah, tapi tanda hitam di leher mereka perlahan menghilang. Mbah Ranto menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Kalian sudah bebas, tapi ingat, kereta itu mungkin akan kembali. Hanya saja, kali ini bukan lagi untuk kalian. Sejak ritual terakhir itu, Sinta dan Damar mulai hidup normal kembali. Wajah mereka lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan tak lagi mendengar suara peluit kereta setiap malam. Namun, kisah mereka menyebar luas. Banyak orang penasaran dengan cerita kereta hantu itu. Beberapa anak muda iseng bahkan sengaja datang ke stasiun tua untuk mencoba merekam video atau membuat konten seram. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Tapi suatu malam, sekelompok remaja datang membawa kamera. Mereka menantang diri sendiri duduk di atas rel berkarat sambil bercanda. Tepat pukul 12 malam, udara mendadak dingin. Salah satu kamera menangkap cahaya merah dari kejauhan. Getaran terasa di tanah. Suara peluit panjang menggema. Awalnya mereka mengira itu hanya suara kereta dari jalur lain. Tapi mendadak, bayangan kereta hitam melintas begitu dekat. Kamera merekam jelas, jendela-jendela penuh wajah pucat. Tangan-tangan pucat menempel. Dan dari pintu gerbong, sosok Surojo muncul kembali. Meski tubuhnya sudah hancur di ritual lalu, kini ia kembali, dengan seragam lebih lusuh, wajah lebih mengerikan, dan senyum yang lebih lebar. Perjalanan terakhir masih berlanjut. Kursi kosong sudah menunggu. Jeritan terdengar, kamera jatuh ke tanah. Gambar terakhir menunjukkan roda besi berapi melintas cepat, lalu gelap. Keesokan paginya, warga menemukan kamera itu di tengah rel. Isinya, rekaman suara peluit panjang dan tawa serak seorang kondektur. Tubuh para remaja itu tidak pernah ditemukan. Dan sejak saat itu, legenda kereta hantu makin mengerikan. Semua orang percaya, meski Sinta dan Damar bebas,
kereta itu tidak akan pernah berhenti. Ia hanya berganti penumpang, mencari jiwa-jiwa baru untuk mengisi gerbong kosongnya. Mungkin saja, suatu malam nanti, ketika kalian sendirian mendengar suara peluit panjang di kejauhan, itu bukan sekadar kereta biasa. Itu kereta hantu, yang datang untuk menjemput kalian.